Isu pajak selalu menjadi topik penting dalam kehidupan bernegara. Pajak merupakan sumber utama pemasukan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, seperti pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak atau merasa tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Melalui video ini, kita ingin melihat bagaimana masyarakat memaknai hubungan antara hak yang mereka terima dari negara, seperti fasilitas publik dan perlindungan, dengan kewajiban mereka untuk ikut berkontribusi melalui pajak. Dengan mengangkat pandangan dari berbagai narasumber, video ini akan menunjukkan bahwa terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera membutuhkan keselarasan antara hak dan kewajiban, termasuk dalam urusan perpajakan. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Namun, hak tersebut berjalan berdampingan dengan kewajiban untuk membayar pajak. Seperti yang telah tertera pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pembayaran pajak ini, kita akan mendapatkan hak-hak kita atas pendidikan, kesehatan, keamanan, dan juga kesejahteraan. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana masyarakat membangun harmonika dinamika hubungan antara hak dan juga kewajiban membayar pajak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Reta Ega Yogianti, biasa dipanggil Reta, dan saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa. Nama aku Sirki, aku di sini sebagai mahasiswa dan tempat tinggalku berada di Segan Sleman, Yogyakarta. Menurut aku itu sangat penting karena dari adanya pajak itu kan yang disediakan oleh negara, fasilitas negara kan juga bisa dijalankan. Kemudian kan banyak fasilitas yang digunakan mahasiswa atau masyarakat lainnya juga tersedia dari pajak negara sendiri. Jadi menurutku pajak itu sangat penting bagi kehidupan mahasiswa atau yang lain. Menurut saya pajak itu jelas penting karena dari pajak itu yang akan menjadi pendanaan di berbagai sektor. Untuk dampak yang saya rasakan khususnya sebagai pelajar dan juga mahasiswa itu selama sekolah dulu ya 12 tahun khususnya di sekolah negeri itu kan ada yang namanya anggaran BOS, dana BOS. Nah, dana BOS ini kan dari APBN yang mana sumber APBN itu salah satunya dari pajak. Dan juga untuk kuliah kan biasanya ada tuh beasiswa dari pemerintah, itu juga anggarannya masih dari APBN. Mungkin kalau dirasakan dengan membayar pajak kita bisa merasakan infrastruktur jalan yang telah diperbarui sekarang oleh negara. Kemudian juga tersedianya kayak fasilitas kesehatan dari digital kah atau apakah itu juga sangat membantu juga bagi masyarakat yang mungkin bisa dibilang dia tuh malas datang ke tempatnya tapi kita disediakan oleh fasilitas ini. Kalau menurut aku tuh pajak ini udah berjalan dengan baik, meskipun kalau dilihat dari infrastruktur jalan atau layanan yang disediakan itu menurutku juga sudah cukup baik. Cuman mungkin perlu ada peningkatan aja di daerah tempat tinggalku sendiri supaya kayak pajak itu bisa merata dari daerah yang satu dan yang lainnya itu sama juga merata. Oke. Karena saya berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta. Yang mungkin saya rasakan di daerah saya itu pajak itu digunakan untuk pembangunan fasilitas umum ya, khususnya kalau saat ini yang baru-baru ini baru dibangun jembatan penyeberangan orang dan itu juga bersumber dari APBD. Nah, APBD kan juga didanai dari pajak. Oke. Kalau kita sendiri juga tentunya harus membayar pajak karena pajak itu kan sumbernya juga dari masyarakat Indonesia gitu ya. Kalau misalkan kita tidak membayar pajak, nanti siapa yang akan bayar pajak? Gitu. Jadi nggak ada dong pemasukan dari pajak kalau kita sendiri tidak memiliki kesadaran pajak. Menurut aku salah satu ya karena semua itu kan butuh biaya yang disediakan oleh negara. Kalau kita mau pengen layanan yang disediakan bagus kan kita juga perlu ada kontribusi selanjutnya dengan membayar pajak itu sendiri. Jadi
kita sebagai masyarakat itu juga harus membayar pajak, bertanggung jawab atas pajak itu yang disediakan negara agar apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kemauan kita sendiri yang disediakan oleh negara itu sendiri. Kalau mekanisme pembayaran pajak kan mungkin aku bisa akses informasi itu di website ya, karena kita kan sekarang di zaman digital itu kita juga udah dikembangkan dengan teknologi itu. Mungkin kan kalau kita mau cari informasi kita tinggal buka internet kan. Terus kalau mengenai pembayaran pajak kita juga sudah dimudahkan juga dengan bank digital, karena di situ pun kita kalau di sisi lain kita mau bayar kayak jajan kah atau apa kan kita juga disediakan oleh bank itu tentang pembayaran pajak. Menurutku itu juga sangat mudah sih, sangat membantu. Di era digital saat ini itu kan informasi pajak tersebar luas ya di sosial media, baik itu dari Instagram resminya ataupun juga dari berita-berita. Dari berbagai pandangan yang kita dengar, jelas bahwa hak dan kewajiban sebagai warga negara berjalan berdampingan. Fasilitas publik yang kita nikmati, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, semua terwujud melalui pajak yang kita bayarkan. Karena itu, mari bersama-sama menjadi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab dengan memenuhi kewajiban pajak demi kesejahteraan bersama. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat.